Halo para kaum pencinta mie instan, gimana kabarnya boy? Udah gajian? Belum? Sama. Balik lagi bersama saya Aniki-chan, dan kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre horor yang berasal dari negeri para mbak Yahud dan biasa kita kenal negeri ginseng, berjudul Gonjiam. Film Gonjiam ini dikemas dengan bertemakan found footage horror, dan buat yang belum tahu, found footage adalah teknik pembuatan film fiksi yang dikemas seperti film dokumenter dan bertutur seperti kisah nyata, yang akan memberikan kesan lebih real dan menegangkan di dalam film. Daripada saya kebanyakan spoiler, mending kita langsung nonton videonya, oke? Ikuzo. Scene awal dibuka oleh sekumpulan anak-anak culun yang sedang melakukan paranormal experience di sebuah rumah sakit jiwa yang sudah lama terbengkalai. Dan rumah sakit jiwa itu bernama Gonjiam. Dan di rumah sakit tersebut terkenal dengan sebuah ruangan yang bernama kamar 402 yang konon kabarnya adalah tempat paling angker dan terkutuk di rumah sakit tersebut. Seperti yang bisa kita lihat, di adegan ini mereka sedang mencoba untuk menantang masuk ke dalam ruangan 402. Lalu adegan berganti ke seorang YouTuber bernama Hejun, di mana di scene awal tadi adalah sebuah rekaman yang sedang dibawakan di dalam channel YouTube miliknya. Di sini Hejun menjelaskan bahwa setelah potongan video tersebut beredar di internet, rupanya sekumpulan paranormal experience yang berada di dalam video tadi telah menghilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Lalu Hejun yang juga adalah seorang paranormal experience pun merasa tertantang, dan dia bilang bahwa lusa malam dia akan melakukan paranormal experience di dalam rumah sakit Gonjiam secara live streaming. Adegan berganti hari di mana di sana Hejun berkumpul dengan semua peserta yang terpilih akan ikut melakukan paranormal experience besok malam. Dan ternyata, semua peserta yang terpilih itu adalah wanita. Pintar juga. Mari saya perkenalkan satu-satu. Ini adalah Ahyeon, Jihyun, dan si montok Charlotte. Lalu di sana, Hejun juga memperkenalkan semua staf dan kameramennya yang bernama Sungwook si pembawa acara, Sunghon abang kameramen, dan Jiyeon si editor. Sedangkan Hejun sendiri akan bertindak sebagai kapten di dalam tim. Selanjutnya scene memperlihatkan bahwa mereka semua sedang berkumpul di sebuah kafe. Di sana Hejun menjelaskan bahwa sebelumnya video streaming paranormal experience tentang rumah sakit Gonjiam yang viral di jagat sosmed mendapatkan jumlah view dan pendapatan yang sangat besar. Hejun yang terbuai oleh AdSense dan ketenar pun berkata bahwa jika mereka bisa menyelesaikan perjalanan paranormal experience kali ini sampai akhir, tim mereka akan mendapatkan jumlah view dan pendapatan yang sangat besar. Mereka yang senang mendengar itu pun berpesta lalu diikuti mereka yang bersulang untuk merayakan tim paranormal experience besok malam. Singkat cerita, hari pelaksanaan pun tiba. Adegan memperlihatkan mereka semua sedang berada di dalam mobil yang pergi menuju ke lokasi rumah sakit Gonjiam. Dengan ditemani pemandangan dari Mbak Charlotte, di dalam mobil mereka sedang membahas kamar 402 di rumah sakit Gonjiam yang terkenal dengan kutukan di dalam kamar tersebut. Sang kameramen pun bertanya kepada Hejun, apa yang akan mereka lakukan dengan kamar 402. Hejun yang sedang menyetir menjawab bahwa di puncak akhir acara, salah satu dari mereka harus membuka kamar 402 untuk membuat paranormal experience kali ini semakin menegangkan. 사실 이번 체험의 하이라이트가 그 방에 봉인을 푸는 거야. Lalu scene berganti memperlihatkan mereka telah sampai di sebuah hutan, tepat di belakang rumah sakit jiwa Gonjiam. Hejun dan seluruh stafnya langsung mengeluarkan semua perlengkapan untuk mereka streaming dan merekam. Lalu mereka pun membangun sebuah tenda besar yang akan dijadikan markas utama paranormal experience nanti malam. Setelah itu mereka mulai melakukan semua persiapan dan memasang CCTV di seluruh tempat, termasuk di dalam rumah sakit tersebut. 승우가 좋아. 오케이. Dan akhirnya, waktu live streaming pun dimulai. Tim ini dibagi menjadi dua, di mana mereka berenam akan masuk ke dalam rumah sakit tersebut, sedangkan Hejun sendiri bertugas di dalam tenda sebagai pemantau monitor CCTV dan streaming malam ini. Mereka berenam pun memulai perjalanan dari dalam hutan menuju ke rumah sakit tersebut, dan di tengah jalan, abang pembawa acara ini tak sengaja menemukan sempak kotor dengan ukuran yang sangat tidak wajar. Semua kru dan peserta menyarankan si abang pembawa acara untuk tidak menyentuh dan membuang sempak tersebut. Tapi si abang pembawa acara ini malah mengikatkan sempak itu di sebuah pohon dan berkata bahwa ini bisa dijadikan sebagai penanda untuk mereka kembali ke tenda. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan menuju ke rumah sakit jiwa tersebut. Sesampai mereka di depan pintu rumah sakit tersebut, mereka mulai membuka acara streaming kali ini yang mereka sebut Horror Time, dan berkata bahwa ini adalah streaming rumah sakit Gonjiam terbesar pertama yang ada di Korea. Di tempat lain, Hejun yang tak sabar dengan terus bertambahnya jumlah view dalam streaming kali ini, segera menyuruh mereka untuk masuk ke dalam.
Mereka memulai paranormal experience kali ini dari lantai 2 rumah sakit. Setiba mereka di sebuah ruangan, saat Sungwook tengah berdiri di depan kamera, sembari menjelaskan apa yang akan mereka lakukan di dalam ruangan itu. Tiba-tiba terdengar suara pintu dari sebuah ruangan yang ditutup dengan keras dari balik lorong rumah sakit. 간략히 설명해. Mereka yang kaget pun hanya bisa terdiam sembari terus berkata kepada penonton bahwa apa yang terjadi di rumah sakit tersebut itu adalah sungguhan. Lalu Sungwook berkata di depan kamera bahwa mereka akan pergi ke ruangan itu untuk memeriksa apa yang terjadi di sana. Sesampai di depan dan melihat bahwa ruangan itu tak terkunci, mereka pun langsung masuk ke dalam ruangan itu dan mendapati bahwa ruangan itu adalah bekas milik direktur rumah sakit Gonjiam. Lalu di sini Ayeon tak sengaja menemukan banyak sekali bekas foto milik sang direktur rumah sakit, dan salah satunya adalah foto yang dimana sang direktur tengah berfoto bersama semua pasien rumah sakit jiwa lainnya. Di sini para kru menjelaskan ke penonton bahwa dahulu kala sang direktur melakukan pembunuhan massal terhadap semua pasien gila di rumah sakit ini. Lalu sang direktur menghilang dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Dan saat mereka tengah asik mengobrol, tiba-tiba Ji-hyun berteriak karena dia melihat sebuah rambut di atas plafon ruangan. Semua yang ikut kaget pun di dalam ruangan meyakinkan Ji-hyun bahwa itu bukanlah rambut, melainkan ada rumput liar karena rumah sakit ini telah lama kosong dan terbengkalai. Lalu di sini Sungwook menjelaskan ke semua penonton bahwa mereka akan melakukan ritual pemanggilan arwah dan mereka akan berpencar ke setiap lantai lalu akan menyiarkan paranormal experience itu secara langsung. Scene berganti ke Ji-hyun dan Charlotte yang sudah berada di lantai 1. Kita melihat di sini bahwa Mbak Charlotte sedang menggambar namanya di sebuah tembok untuk menandakan bahwa dia pernah melakukan paranormal experience di rumah sakit Gonjiam. Lalu mereka pun masuk ke sebuah ruangan laboratorium dan menemukan sebuah boneka usang. Lalu mereka juga menemukan sebuah potongan daging yang tampak sudah membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap, yang membuat mereka memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Dan scene berpindah lagi ke tempat di mana Ji-hyun dan Ayeon yang telah sampai di sebuah ruangan yang terlihat seperti kamar mandi umum. Di sini Ji-hyun menjelaskan bahwa dari semua lantai inilah yang paling banyak terjadi fenomena menakutkan. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk masuk lebih dalam ke kamar mandi tersebut. Dan tiba-tiba si bajingan ini teriak yang membuat saya pun ikutan teriak saat ngedit video ini. Dikarenakan Ji-hyun melihat sebuah rambut yang mengambang tepat di dalam bak mandi. Di saat Ji-hyun yang masih ketakutan, Ayeon yang berani ini mendekati bak mandi tersebut. Lalu dia pun mengangkat rambut itu yang ternyata hanyalah sebuah kepala manekin. Sedangkan Haejun yang tertawa di dalam tenda kembali menyuruh Ji-hyun dan Charlotte yang telah sampai di lantai 4 untuk bersiap memulai adegan selanjutnya. Ji-hyun dan Charlotte yang telah berada di lantai 4 ini, mereka pun berdiri tepat di depan kamar 402. Di sini Ji-hyun menjelaskan bahwa pintu ini terkunci dan sampai sekarang masih belum ada satu orang pun yang berhasil membukanya. Lalu dia bilang kepada para penonton bahwa dia dan seluruh tim paranormal experience malam ini akan mencoba untuk berusaha membuka pintu itu dan menguak semua misteri dalam kamar 402 yang konon katanya menjadi tempat paling terkutuk. Lalu scene berganti memperlihatkan bahwa mereka semua telah berkumpul dan akan melakukan ritual pemanggilan arwah di sebuah ruangan. Dan saat mereka sedang melakukan ritual, tiba-tiba lilin yang sedang menyala itu mati dan diikuti oleh bunyi lonceng yang mereka pasang yang membuat mereka semua berlari ketakutan. Di sini Sungwook berkata kepada semua penonton bahwa apapun yang akan terjadi, mereka akan tetap terus melanjutkan paranormal experience malam ini sampai akhir. Lalu mereka pun memutuskan untuk segera pergi keluar dari ruangan tersebut. Adegan berganti ke Haejun yang sedang menelepon seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Sungwook dan Sunghon yang kembali masuk ke dalam ruangan ritual tadi. Rupanya semua kejadian mistis tadi itu sudah direncanakan oleh mereka bertiga untuk menakuti ketiga mbak cantik ini agar mereka bisa memberikan ekspresi ketakutan yang real di dalam live streaming malam ini. Lalu Haejun yang senang dengan terus bertambah jumlah view di dalam video streaming saat ini mulai diganggu oleh beberapa kejadian mistis. Dari kompor yang tiba-tiba menyala, monitor yang tiba-tiba ngebug, sampai lampu tenda yang tiba-tiba mati. Namun selang beberapa saat, layar monitor itu kembali membaik dan juga diikuti oleh lampu yang kembali menyala di dalam tenda. Lalu scene berganti ke dalam rumah sakit, di mana mereka semua telah berada di dalam ruangan laboratorium yang tadi Ji-hyun dan Charlotte masuki. Namun terjadi keanehan di ruangan itu, di mana boneka usang yang ditemukan Ji-hyun dan Charlotte tadi berpindah tempat dari posisi sebelumnya. Ji-hyun dan Charlotte yang ketakutan langsung berlari keluar saat melihat Sungwook yang nekat mengambil boneka tersebut, walaupun sudah dilarang oleh semua orang di sana. Dan ternyata, boneka itu sangatlah mirip dengan boneka yang dipegang oleh salah satu pasien gila yang berada di dalam foto bersama sang direktur rumah sakit. Setelah itu mereka menghampiri Mbak Charlotte yang sudah mulai ketakutan, yang terus memarahi Sungwook dan menyuruhnya untuk tidak menyentuh apapun di rumah sakit ini. Karena dia menganggap bahwa boneka usang tadi itu adalah boneka terkutuk. Dan saat merasa situasi sudah mulai tenang, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah ruangan yang terdapat banyak lemari dengan sebuah lubang kotak di tengahnya. Dan lagi-lagi Sungwook yang iseng ini mencoba untuk menakuti mereka semua dengan memasukkan tangan dia ke dalam lemari dan berteriak seolah-olah tangannya telah ditarik oleh sesuatu di dalam.
Dan dia pun berkata di depan kamera bahwa dia akan memasukkan tangannya sekali lagi untuk memastikan apa yang berada di dalam lemari itu. Lalu Ji-hyun yang geram dan kesal karena terus merasa ditakut-takuti oleh Sung-wook pun mencoba untuk mewakilkan Sung-wook yang akan memasukkan tangannya sekali lagi ke dalam lemari tersebut. Dan saat tangannya dimasukkan ke dalam lemari itu, tiba-tiba tangan Ji-hyun tertarik dari dalam lemari yang membuat semua orang di sana terkejut. Sung-wook yang berada di sampingnya dengan panik langsung membantu Ji-hyun untuk menarik tangannya keluar. Dan saat tangannya keluar, mereka semua melihat terdapat luka cakar yang panjang di tangan milik Ji-hyun, yang sontak membuat semua orang di sana terkejut, termasuk Sung-wook yang awalnya hanya berpura-pura untuk menakuti mereka.